Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Setariani, salah satu mahasiswi Sistem Informasi Universitas Riau dengan NIM 1215132084 semester 5 kelas 5B. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Enterprise Architecture dengan dosen pengampu yakni Ibu Idria Maeta, Eskom MSc. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan tugas UAS saya yakni perencanaan Enterprise Architecture dengan metode TOGAF ADM tahap pertama pada studi kasus ABC Corporation. Jadi dalam UAS ini saya membagi jadi 4 bagian. Yang pertama di pendahuluan, yang kedua itu landasan teori, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat itu hasil dan pembahasan. Yang pertama yakni pendahuluan. Jadi dalam era bisnis yang terus berkembang dan penuh dengan perubahan, keberhasilan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang. Enterprise Architecture atau EA telah menjadi fondasi strategis bagi banyak perusahaan yang berusaha mencapai visi bisnis mereka dengan efisien. Salah satu kerangka kerja yang mendominasi dalam pengembangan dan pengelolaan arsitektur Enterprise adalah The Open Group Architecture Framework atau disingkat sebagai TOGA. Jadi EA ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan tersebut. EA telah menjadi fondasi strategis bagi banyak perusahaan yang berusaha mencapai visi bisnis mereka dengan efisien. Salah satu kerangka kerja yang mendominasi dalam pengembangan dan pengelolaan arsitektur Enterprise adalah TOGAF. TOGAF adalah satu kerangka kerja yang paling populer dan komprehensif. TOGAF juga menyediakan panduan langkah demi langkah untuk mengembangkan arsitektur perusahaan yang efektif. Jadi pada studi kasus ini kita melibatkan ABC Corporation, yakni perusahaan global di sektor manufaktur yang berfokus pada teknologi tinggi. ABC Corporation menghadapi tantangan dalam efisiensi operasional dan integrasi antara teknologi dan bisnis. Dengan demikian, ABC Corporation memutuskan untuk mengadopsi TOGAF sebagai kerangka kerja EA untuk membimbing mereka menuju arsitektur yang lebih efektif, terintegrasi, dan mendukung inovasi. Jadi tahap pertama dalam perjalanan ini adalah tahap pra-perencanaan, di mana ABC Corporation akan mengidentifikasi pemangku kepentingan, menetapkan tujuan awal, dan merancang strategis awal untuk implementasi TOGAF. Langkah ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan arsitektur Enterprise yang lebih lanjut, membantu ABC Corporation mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar yang dinamis. Berikutnya yakni landasan teori. Yang pertama yakni Enterprise Architecture. EA adalah praktik yang sistematis untuk merancang, merencanakan, dan mengelola struktur dan operasi suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan bisnisnya. EA mencakup pemodelan dan dokumentasi proses bisnis, struktur organisasi, sistem informasi, dan teknologi untuk memastikan keterpaduan dan efisiensi yang optimal dalam keseluruhan organisasi. Berikutnya, TOGAF. TOGAF adalah salah satu kerangka kerja EA yang paling populer dan komprehensif. TOGAF menyediakan panduan langkah demi langkah untuk mengembangkan arsitektur perusahaan efektif. Berikutnya itu identifikasi sponsor dan pemangku kepentingan. Identifikasi dan pemangku kepentingan dalam implementasi TOGAF menjadi kunci dalam memastikan dukungan dan partisipasi efektif. Sponsor, khususnya CEO atau eksekutif tingkat tinggi, membantu memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk keberhasilan implementasi. Berikutnya, pemilihan kerangka kerja EA. Pemilihan kerja EA seperti TOGAF dipengaruhi oleh keberhasilannya di industri, ketersediaan sumber daya yang terbuka, dan kemampuannya untuk menyediakan metode yang terstruktur untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Berikutnya, tujuan awal dalam pra-perencanaan. Menetapkan tujuan awal adalah langkah krusial dalam tahap pra-perencanaan. Tujuan tersebut harus sejalan dengan visi dan misi organisasi, mencakup peningkatan efisiensi operasional, dukungan inovasi produk, dan peningkatan respons terhadap perubahan pasar. Berikutnya, identifikasi masalah dan peluang. Identifikasi masalah dan peluang pada tahap pra-perencanaan melibatkan analisis mendalam terhadap proses bisnis yang kurang efisien, isolasi sistem informasi, dan kebutuhan integrasi yang lebih baik untuk mendukung strategi bisnis. Berikutnya, rencana pra-perencanaan EA. Rencana pra-perencanaan EA mencakup strategi pelibatan pemangku kepentingan dan peran tim EA. Rencana ini menjadi panduan dalam menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, tim EA dan peran pemimpin proyek EA.
Pembentukan tim EA yang terdiri dari arsitek bisnis, arsitek sistem informasi, dan arsitek teknologi merupakan langkah penting. Pemimpin proyek EA memiliki peran kunci dalam mengkoordinasi aktivitas tim dan memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi. Berikutnya yakni komunikasi dan sosialisasi. Komunikasi dan sosialisasi efektif merupakan faktor penentu kesuksesan implementasi. Penjelasan yang jelas tentang nilai TOGAF dan peran pemangku kepentingan membantu membangun pemahaman dan dukungan dari seluruh organisasi. Yang ketiga yakni metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Tipe penelitian studi kasus. Tujuan penelitiannya menganalisis implementasi TOGAF dalam meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi antara teknologi dan bisnis di ABC Corporation. Fokus penelitian, tahap praperencanaan dalam ADM TOGAF. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi diambil dari seluruh organisasi ABC Corporation. Sampelnya, tim EA, pemangku kepentingan terkait implementasi TOGAF. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, wawancara. Di sini wawancara melibatkan tim EA, pemangku kepentingan, dan manajemen tingkat eksekutif untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi mereka terkait tahap praperencanaan. Dokumentasi, analisis dokumen resmi, rencana dan laporan terkait TOGAF, serta dokumentasi internal organisasi untuk mengidentifikasi dampak dan hasil praperencanaan. Yang keempat, instrumen pengukuran. Ada pemenuhan wawancara, yakni pertanyaan terstruktur akan digunakan untuk membimbing wawancara dengan anggota tim EA dan pemangku kepentingan yang guna menggali informasi yang relevan. Berikutnya, analisis dokumen. Penelitian dokumen melibatkan penelitian rinci terhadap rencana praperencanaan, pemetaan keputusan, dan dokumen resmi TOGAF. Berikutnya, analisis data. Di sini analisis data adalah menggunakan analisis kualitatif, di mana data wawancara dan analisis dokumen akan diolah secara kualitatif. Temuan akan dikategorikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk memahami dampak serta keberhasilan tahap praperencanaan. Yang keenam, etika penelitian. Di sini ada kerahasiaan. Informasi yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya. Identitas dan data pribadi akan dihapus dari hasil penelitian untuk menjaga privasi responden. Ini ada persetujuan dan partisipasi sukarela. Partisipasi dalam wawancara bersifat sukarela dan memerlukan persetujuan dari peserta penelitian. Ini ada validitas dan reliabilitas. Di sini ada validitas internal, konsistensi dan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan tujuan penelitian. Berikutnya ada reliabilitas. Metode pengumpulan data akan dijaga agar dapat direplikasi dan dipercaya dalam konteks yang serupa. Batasan penelitian, di sini ada waktu. Batasan waktu mungkin mempengaruhi kedalaman analisis. Oleh karena itu, fokus utama pada tahap praperencanaan TOGAF. Berikutnya ada akses data. Keterbatasan akses terhadap beberapa data internal organisasi. Berikutnya ada laporan hasil. Hasil penelitian akan disajikan dalam laporan penelitian yang mencakup temuan utama, interpretasi, dan rekomendasi berdasarkan analisis tahap praperencanaan TOGAF di ABC Corporation. Lalu metode ini diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam tentang implementasi TOGAF pada tahap praperencanaan dan dampaknya terhadap ABC Corporation. Yang keempat yakni ada hasil dan pembahasan. Hasilnya, yang pertama, identifikasi sponsor dan pemangku kepentingan. Hasilnya didapat, sponsor EA diidentifikasi sebagai CEO dengan pemangku kepentingan utama melibatkan kepala divisi teknologi, keuangan, dan operasional. Pembahasannya, identifikasi pemangku kepentingan kunci membantu menentukan dukungan dan partisipasi yang diperlukan untuk suksesnya implementasi TOGAF. Kedua, yakni pilihan pendekatan EA. Hasilnya, TOGAF dipilih sebagai kerangka kerja EA utama untuk ABC Corporation. Pembahasannya, pilihan TOGAF didasarkan pada keberhasilannya secara industri dan ketersediaan sumber daya terbuka, memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan arsitektur enterprise. Berikutnya, tetapkan tujuan awal. Hasilnya, tujuan awal ditetapkan, termasuk peningkatan efisiensi operasional, dukungan inovasi produk, dan peningkatan respon terhadap perubahan besar. Pembahasannya, penetapan tujuan awal memberikan arah yang jelas untuk implementasi TOGAF dan menghubungkan arsitektur enterprise dengan tujuan bisnis utama. Berikutnya, identifikasi masalah dan peluang awal. Hasilnya, masalah teridentifikasi termasuk proses bisnis yang kurang efisien dan kurangnya integrasi sistem informasi. Pembahasannya, identifikasi masalah dan peluang memberikan dasar bagi perbaikan dan inovasi melalui implementasi TOGAF.
berikutnya, yakni perancangan rencana pra-perencanaan. Hasilnya, rencana pra-perencanaan EA ini mencakup strategi pelibatan pemangku kepentingan dan peran tim EA. Pembahasannya, rencana ini memberikan panduan untuk memastikan semua pihak yang terlibat, memastikan dukungan dan pembahasan dan pemahaman yang diperlukan. Berikutnya adalah penyusun tim EA. Hasilnya, tim EA terbentuk dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Pembahasannya, penyusunan tim EA menjadi kunci keberhasilan implementasi dengan pemimpin proyek EA memainkan peran kunci dalam koordinasi dan pengawasan. Berikutnya, komunikasi dan sosialisasi. Hasilnya, komunikasi efektif dan pemahaman organisasi terhadap TOGAF dan pemangku kepentingan. Pembahasannya, kesadaran dan pemahaman yang baik dalam organisasi meningkatkan tingkat keterlibatan dan keberhasilan implementasi. Terakhir, pembahasan. Implementasi TOGAF pada tahap pra-perencanaan di ABC Corporation ini memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan arsitektur enterprise yang terarah dan efektif. Identifikasi pemangku kepentingan, pemilihan TOGAF, dan penetapan tujuan awal adalah langkah-langkah penting yang mendukung pengembangan strategi arsitektur yang tepat. Rencana pra-perencanaan EA memberikan panduan yang jelas untuk melibatkan pemangku kepentingan dan menetapkan peran tim EA. Komunikasi dan sosialisasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam memastikan dukungan organisasi dan kesadaran terhadap nilai TOGAF. Jadi hasil ini menunjukkan komitmen ABC Corporation dalam membangun fondasi yang kokoh untuk perubahan sektor enterprise. Dengan pemahaman yang ditingkatkan tentang kebutuhan organisasi dan pendekatan TOGAF, ABC Corporation dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam siklus hidup pengembangan arsitektur dengan keyakinan dan visi yang lebih jelas. Baiklah, sekian pemaparan tugas UAS saya. Atas lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.